Shalom, selamat sore buat kita semua umat Tuhan yang diberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Kita lanjut dengan apa yang sudah kita bahas dari beberapa minggu lalu. Terutama kalau saudara masih ingat minggu yang lalu, ini sangat berhubungan. Minggu yang lalu kita membahas tentang internal guidance system, ya, yaitu belief system kita. Nah, saya mau saudara juga merenungkan kembali apa yang sudah kita bahas beberapa minggu yang belakangan ini. Jadi ini menjadi suatu continuation, menjadi suatu bersambung dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas, menggali apa yang Alkitab katakan tentang motif. Ya, saudara mungkin agak berpikir apa sih motif itu. Nah, kita sering kadang-kadang berkata, mungkin dalam bahasa Indonesianya itu motivasi atau lain sebagainya. Tapi ini bukan yang motivasi seperti waktu kita lemah terus ada orang berikan motivasi buat kita. Ini motif. Motif ini berbeda. Saya sampaikan kepada saudara definisinya dulu ya, biar kita nggak berpikir yang dengan kata yang lain ya. Kata motif itu dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah artinya alasan atau sebab seseorang melakukan sesuatu. Itu motif, ya. Kalau misalnya saudara ada dalam ruang sidang gitu, lalu nanti sidang hakimnya akan bertanya, motifnya ini apa dia melakukan ini, misalnya gitu. Atau polisi menangkap kriminal, ditanya, motif kamu melakukan apa? Ini yang saya mau bahas, motif ini, ya. Jadi motif yang merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan yang dia mau, ya. Nah, kata motif ini yang dibilang a stimulus to action. Jadi waktu saudara mau melakukan sesuatu, nah di baliknya itu ada yang namanya motif. Orang Indonesia bilangnya motivasi. Menolong atau membangun atau lagi misalnya dia mau bekerja, di balik itu waktu dia memilih pekerjaan, dibilangnya ada yang namanya motivasi di belakang, ya. Jadi ini yang dibilang reason, purpose, stimulus, apalagi cause kalau bahasa Inggrisnya, ya. Jadi sesuatu yang ada di belakang, stimulus atau alasan mengapa orang bertindak. Nah, kita mengerti bahwa kita semua melakukan tindakan. Dari kita bangun pagi hari sampai kita tidur malam hari, kita semua melakukan tindakan. Nah, tindakan-tindakan yang kita lakukan ini setiap hari, percayalah saudara, di belakang itu ada motivasi sebenarnya. Saudara nggak bertindak karena bertindak ya bertindak aja tanpa pemikiran. Enggak, di dalam kehidupan saudara, di dalam hidup saudara, di dalam hati saudara, itu yang men-trigger saudara melakukan sesuatu. Saudara melakukan tindakan. Contohnya kalau misalnya ada orang di tram gitu loh, dia mau jatuh atau dia seperti mengangkat barang yang berat, tiba-tiba saudara berdiri, saudara tolong orang ini. Nah, sebelum saudara menolong, di dalam kehidupan saudara ada yang namanya motif. Saudara menolong karena ada alasan mengapa saudara menolong ibu yang sedang membawa benda yang berat ini, atau memberikan kursi kepada orang yang mungkin sedang hamil besar. Nah, di belakang itu ada yang namanya motif. Nah, yang saya mau bahas saat ini adalah begini. Tuhan lebih melihat kepada motif dari semua tindakan manusia, bukan dari hasil tindakan kita. Saya ulang kembali, Tuhan melihat kepada motivasi saudara. Dalam bahasa Indonesianya lebih jelas ya, dari semua tindakan kita. Bukan dari apa yang hanya dilihat dari luar oleh manusia. Man sees your action, but God sees your motive. Samuel 1 Samuel sangat jelas menyatakan ini. Ya, waktu Samuel mau pilih raja buat bangsa Israel, waktu dia lihat Eliab, kakaknya Daud, dia lihat, wah, tinggi besar, mungkin ini rajanya. Tapi apa yang dilihat? Setelah dia melihatin, oh bukan. Tuhan bilang kepada dia, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang orang yang diurapinya, kata Samuel. Tapi Tuhan berfirman kata Samuel, ini ayat yang paling terkenal, saudara tahu lah ayat ini. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi apa? Tuhan melihat hati. Melihat apa yang ada di dalam manusia. Nah, makanya ini yang harus kita mengerti baik-baik, yang saya mau bahas kepada saudara saat ini. Dalam dua kerajaan ini, dua kerajaan yang ada di dunia ini, ada kerajaan yang namanya kerajaan kegelapan. Kerajaan dunia. Ini yang influence manusia ya saat-saat ini. Ini yang influence hidup kita saat-saat ini. Ada yang namanya kerajaan kegelapan, ada yang namanya kerajaan Allah. Yang kedua. Nah, kerajaan kegelapan dan kerajaan Allah memiliki motif yang sangat berbeda, Bapak Ibu. Ya. Nah, kerajaan kita bisa juga bilang orang Kristen harusnya punya motivasi yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Unbeliever or believer. Biasanya believer motivasinya itu harus dia punya inspirasi kehidupannya dari Tuhan, dari Yesus. Buat orang yang nggak percaya Yesus, mereka ambil inspirasi semua kehidupannya, tindakannya, apa yang dia mau putuskan dan lain sebagainya, berdasarkan apa yang dia lihat. Ya, itu tadi sudah jelas dikatakan 1 Samuel. Nah, kerajaan kegelapan, kerajaan dunia, motivasinya mereka terbanyak ini, satu. Mungkin ini yang menjadi biang kerok ya. Ini sumber biang kerok di dunia ini yang ya memang Alkitab katakan bukan mungkin lagi, ini sudah pasti. Apa yang dibilang dengan kata ini? Selfishness. Mementingkan diri sendiri. It's all about me, and me. Ada orang yang obses dengan dirinya sendiri. Ada yang mau self-worship, menyembah dirinya sendiri. Dirinya lebih daripada yang lain. Nah, ini yang dibilang tadi ego manusia. Sifat manusia yang suka memberontak dan melanggar berdasarkan awalnya, akarnya ini, selfishness. Yakobus 3 ayat 16 bilang dengan jelas, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sumbernya apa? Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Inilah banyak motivasi yang ada dalam kerajaan Allah. Kerajaan kegelapan. Ya. Nah, kalau kerajaan Allah, jelas ini tinggal kita balik aja dari selfishness menjadi apa? Selflessness. Ini yang Yesus lakukan dalam setiap tindakannya. Ya, dibilang begini, Yesus berkata, the greatest among you will be your servant. For whoever exalt himself will be humbled, and whoever humble himself will be exalted. Ya, kalau saudara lihat salib, tanda salib itu, this is the true sign of selflessness. Ya, di sini tanda yang menyatakan bahwa ada pribadi Yesus yang tidak mencari kepentingan diri sendiri, atau dia tidak mencari pujian yang sia-sia. Filipi 2 yang tadi kita baca, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kerajaan kegelapan, saya lebih utama, kamu nomor 2. Tapi kerajaan Allah, kamu nomor 1, saya nomor 2. Ya. Lalu dikatakan di sana, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran ini tadi, yang mementingkan diri, yang mementingkan orang lain ini. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Jadi ingat, musuh kerajaan Allah satu, ego kita. Ego yang ada di dalam kita. Rasa mementingkan diri sendiri. Nah, ini ada saudara-saudara. Saudara tanpa sadari, saudara mungkin memilikinya. Mungkin tidak besar, mungkin hanya kecil. Tapi dari yang kecil itu bisa menjadi motif kita melakukan sesuatu hal yang lain tanpa kita sadari. Nah, saya mau kita melihat ini, kita bongkar ini, kita rediscover, oh ternyata ada motif yang salah dalam kehidupan kita. Nah, jangan sampai benih ini tumbuh dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, dan akhirnya merusak keputusan kita, merusak tindakan kita ke depan. Ya, nah, Alkitab menyatakan banyak sekali tentang kata motif ini. Saya mau ambil saudara yang pertama, yang mau ambil untuk saudara dari Yesus.
apa yang Yesus lakukan, apa latar belakang Yesus datang ke dunia ini, dan mengapa Yesus mau mati di atas kayu salib. 3 hal yang menjadi motif Yesus datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib sangat jelas, yaitu pertama, kasih Bapa. Yang kedua, kehendak Bapa. Yang ketiga, kemuliaan Bapa. Nah, 3 hal ini kita harus punya. Kita harus renungkan baik-baik. Setiap tindakan saudara sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai anak muda, sebagai even itu kita masih student, masih duduk di bangku sekolah, apapun itu. Sampai nanti kita besar, ataupun kita sudah menjadi elderly, sudah umurnya sudah lanjut. 3 hal ini harus jadi motif kita melakukan segala sesuatu. Berapapun umur kita. Yang pertama, kasih Bapa. Yang kedua, kehendak Bapa. Yang ketiga, kemuliaan Bapa. Kenapa kasih? Yohanes 3 ayat 16 bilang kepada kita sangat jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kenapa Bapa itu memberikan anaknya yang tunggal? Balik tadi yang pertama, karena begitu besar kasih Allah. Ini motivasi yang paling utama. Yesus hadir di bumi. Yang kedua, Yohanes 4 ayat 34 bilang, "My food is to do the will of him who sent me and to finish his work." Yesus bilang, makananku adalah apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ini yang menjadi motivasi Yesus untuk bertindak. Kalau saudara baca di Perjanjian Baru, motivasinya ini. Kasih yang pertama, yang kedua apa? Kehendak. Dan yang ketiga apa? Yang tadi kita baca sama-sama di Filipi 2, ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang ketiga tadi saya bilang, kemuliaan. Jadi kasih Bapa, kehendak Bapa, dan kemuliaan Bapa, kemuliaan Allah. Ya. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat apa yang salah satu murid Yesus, this is one of the most influenced disciple of Jesus, yang telah mengalami begitu banyak penderitaan dalam pelayanannya. Tapi lihat motivasinya, lihat motifnya dalam setiap tindakannya. Walaupun dia sudah didera begitu rupa. Namanya Paulus. 2 Korintus 11 menyatakan, kalau saudara baca 2 Korintus 11, 23-28, ini yang Paulus alami. Saya percaya kalau saudara baca ini, kalau mau menjadi seperti apa yang Paulus lakukan, saudara pasti mungkin ini nggak mungkin. Terlalu berat. Apa yang Paulus alami? Paulus berkata, aku berkata seperti orang gila katanya. Aku lebih lagi dia bilang, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, jadi hidupnya lebih sering dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, yang dipukul spine-nya di belakang. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal keram. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Diancam dengan bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi. Dari bukan orang Yahudi. Ini yang dialami oleh Paulus. Bayangkan, saudara. Dia harus tunduk. Dia harus buka bajunya. Jadi di belakang ini ada spine ya, kalau saudara bisa pegang ya. Nah itu yang dipukul dengan kayu besar. Sebanyak 40 kurang 1 kali. Spine-nya dipukul. Jadi bukan cuma pakai cambuk atau pangan apa, spine-nya dipukul dengan kayu besar di belakang. Saudara bayangkan, itu pasti lumpuh. Itu pasti lumpuh. Tapi apa yang dia bilang? For me, to live is Christ. Bagiku hidup adalah Kristus. Bahkan dia bilang di Filipi 4, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak sesuatu pun merupakan rahasia bagiku. Dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan, dalam kelimpahan, dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Apa yang ada dalam pikiran Paulus ini yang luar biasa, saudara. Bahkan makanya tulisan-tulisannya menjadi
Kita hafal firman dari perkataan-perkataan Paulus. Karena apa? Ada motif di dalamnya. Nah, ini yang saya mau saudara grab sore hari ini. Yang akan ubah semua keputusan saudara. Dalam setiap tindakan saudara akan berubah. Karena apa? Ada motif yang benar. Kasih Bapa, kehendak Bapa, kemuliaan Bapa. Yesus juga berdoa. Yesus berdoa kepada Bapanya di Yohanes 17. Ini doa Yesus kepada Bapanya. Dia bilang, Bapa, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang Kau telah berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Yesus pun seperti itu. Beritakanlah Kristus. Beritakanlah Yesus, karena tadi motif yang saya bilang kepada saudara, motif kasih. Karena ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Ditulis di Filipi 1 ayat 15. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan karena kasih. Jadi dalam setiap pelayanan saudara, motifnya bukan hal yang lain. Bukan mau dilihat orang, bukan terlihat lebih kudus atau lebih roh, atau dia bekerja di gereja, bukan. Tapi karena apa? Karena kasih. Karena kalau kita nggak punya motif yang baik dalam setiap pelayanan kita, nanti kita akan bahas sedikit. Kita akan cepat mengundurkan diri, kita akan cepat sakit hati, kita akan cepat merasa dikucilkan, merasa nggak dihargai dan lain sebagainya. Karena motif kita ada yang salah. Ya, 1 Korintus 16, 13-14 bilang kita seperti ini. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dalam pelayanan kita, di rumah, di kantor, di gereja, dimanapun. Ingat, dalam kasih. Saudara akan mengerti kalau ada orang yang menyebalkan. Ada bos yang mungkin nggak cocok. Ada tempat kerja yang mungkin nggak cocok. Mungkin di rumah kita mengalami satu masalah hubungan dan lain sebagainya. Kasih harus jadi motif kita melakukan tindakan. Yang kedua, seorang yang gambar dirinya belum pulih akan susah mengalami motif, akan susah juga membentuk motif yang benar dalam dirinya. Ya. Karena yang tadi saya bilang sebelumnya, ini berdasarkan Matius 6. Ya. Matius 6 bilang seperti ini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat atau di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Tadi yang pertama, supaya dilihat orang. Yang kedua, supaya dipuji orang. Kalau ayat 5 bilang lagi, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, yang suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya dilihat orang. Again, the same thing. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Nah, jadi ada berarti orang-orang yang seperti ini. Mungkin itu kita, mungkin itu saya. Kalau saya nggak cek. Supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya terlihat orang baik, dan lain sebagainya. Ada motif yang salah. Dan kadang-kadang motif ini kita sembunyikan. Karena kita merasa, oh it's okay, padahal ini nggak oke. Ada 2 cerita di Alkitab. Saya mau ceritakan kepada saudara. Mungkin saudara sudah baca ini. Ananias dan Safira. Ya. Jadi Ananias dan Safira ini menjual sebidang tanah. Ya. Suaminya namanya Ananias, istrinya namanya Safira. Lalu dengan setahu istrinya, Ananias menahan hasil penjualan dari tanah ini. Ya, dan sebagian hasil penjualan tanah ini yang sudah yang sebagian ditahan, yang sebagian lagi dibawa ke kaki rasul-rasul dan diletakkan sebagai persembahan. Waktu itu ditaruh di kaki Petrus. Padahal biasanya waktu ada penjualan atau ada yang lainnya ditaruh sepenuhnya, ditaruh semuanya. Tapi saat itu Anda bilang di hold setengah, yang setengah dikasih. Lalu kata Petrus kepada Ananias dan Safira ini, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu?
Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu, dan engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah? Jadi Ananias menjual tanahnya. Waktu diberikan kepada kaki Petrus, dibilang ini semuanya, padahal ada yang ditahan. Lalu dibilang, walaupun itu dikasih setengah, dibilang itu hak Ananias sebenarnya, memberi setengah atau enggak. Tapi Petrus bilang motifnya salah. Dia sepertinya memberi semua, padahal dia hanya memberi setengah. Berarti ada motif yang nggak baik. Ananias menurut terlihat, wow hebat ya Ananias memberikan semua hasil penjualannya, tapi hanya diberikan setengah. Dan ketika mendengar perkataan itu, apa yang terjadi kepada Ananias? Waktu Petrus berkata seperti itu di depan Ananias, putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ingat, dari hal sepele, saudara. Saudara punya rumah di Melbourne, dijual setengah, dapat 100.000. 100.000 ini berpikir, wah kalau 100.000 saya kasih ke gereja berarti luar biasa ya. Lalu dia pura-pura datang ke gereja, ini Pak Pendeta 50.000 penjualan rumah saya. Padahal itu terserah kita dong, kita mau kasih berapa. Cuman di situ Tuhan melihat, hei kamu cuman mau seperti dilihat orang bagus, padahal nggak bagus. Sama juga dengan Simon, si tukang sihir yang ada di Samaria. Kejadiannya agak berbeda, tapi motivasi atau motifnya yang Simon mau buktikan ke orang hampir sama. Jadi Simon ini tukang sihir di Samaria. Ya, dia bisa punya sihir sampai orang-orang takjub melihat si Simon ini. Banyak orang ikut dia. Dia bilang, wah dia punya kuasa Allah yang besar nih. Tapi datang Filipus dan Petrus ke tempat itu. Nah, Filipus, Petrus datang memberitakan kerajaan Allah. Datang memberitakan Yesus. Lalu semua orang dibaptis, dan waktu Petrus dan Filipus menumpangkan tangannya, mereka menerima kuasa Roh Kudus. Orang-orang ini, orang-orang yang ada di sana. Lalu si Simon melihat, wah hebat ya. Sampai Simon pun dibaptis, sampai Simon pun bertobat karena perbuatan Filipus dan Petrus. Tapi setelah itu apa? Lalu Simon berpikir, karena dia tukang sihir, dia berpikir begini, bagus juga kayak kalau saya punya kuasa seperti Petrus dan Filipus nih. Berarti kan akan lebih banyak lagi pendukungnya kan. Bisa punya kuasa Roh Kudus, bisa membaptis dan lain sebagainya. Lalu Simon berkata ini kepada Petrus dan Filipus, saudara-saudara. Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Bagus kan? Bagus kan? Sepertinya terlihat bagus. Wah, berarti Simon mau bekerja untuk kerajaan Allah nih, untuk mencari murid nih, untuk membaptis, untuk menumpangkan tangan agar mereka menerima. Tapi again, Petrus bilang kepada si Simon ini, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ternyata Petrus mau coba Simon mencoba menyogok Petrus dan Filipus untuk memberikan kuasa itu, dia mau bayar. Dipikir dengan membayar dia bisa mendapatkan kuasa. Ada motif yang salah bagi Simon. Ada motif yang salah, dan saya percaya mungkin selama ini setiap kehidupan kita, waktu kita mengambil keputusan kan didorong dengan rasa bersalah kita, rasa kebencian kita, rasa kemarahan kita. Bahkan terkadang keputusan-keputusan kita, tindakan kita didorong oleh rasa takut. Ada orang mengambil keputusan karena rasa takut. Takut dianggap sama orang lain nggak benar, takut dianggap ini, takut dianggap itu, apa kata orang dan lain sebagainya kan. Ini yang kadang-kadang menguasai hidup kita. Atau karena didorong oleh uang kita ambil keputusan, bisa. Misalnya waktu kalau saya kasih persembahan ke gereja dan terlihat besar, orang menganggap wah dia orang baik. Wah dia orang hebat, pemberiannya besar buat gereja. Materialisme. Jadi maksudnya orang biar dilihat orang baik, biar dilihat orang kaya dan lain sebagainya. Atau didorong oleh kebutuhan dan lain sebagainya. Entah apalah dorongannya. Nah, sama seperti orang menorong orang lain.
Kadang-kadang waktu kita menolong orang lain, ini diteliti ya di Harvard Business School tentang bagaimana waktu orang menolong orang lain tuh motifnya apa sebenarnya. Motif terbanyaknya apa. Lalu dikatakan di sana waktu orang menolong orang lain hasilnya, dia merasa dia lebih baik dari orang yang ditolong. Makanya orang itu menolong. Dia merasa jadi pribadi yang lebih baik. Dia merasa dia lebih baik daripada orang yang dia kasih. Dia lebih makmur, dia merasa lebih bahagia kalau dia memberi. Ada nggak seperti itu? Ada. Dia merasa lebih berkuasa. Dia merasa, wah saya cinta sosial, dan lain sebagainya. Ada motif-motif seperti ini. Nah, yang penting saya mau sampaikan kepada saudara sore hari ini, bukan apa dan bagaimana kita melakukan, menolong orang atau memberi dan lain sebagainya, tapi mengapa kita melakukannya. Itu yang penting. Mengapa kita melakukan ini? Mengapa kita memberi uang? Mengapa kita menolong orang? Mengapa? Ada motif apa? Apakah biar terlihat karena dia teman, karena dia sudah menolong saya lalu saya tolong? Karena apa? Dibutuhkan motif yang benar juga. Saya bicara tentang pelayan di gereja lagi. Pelayan di gereja. Ada pekerja, ada penatua, ada pendeta, atau apapun. Siapapun kita, ada yang bawa uang persembahan, ada yang bendahara, ada yang itu. 1 Petrus 5 ayat 2 bilang kepada kita seperti ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan, kata ini, pengabdian diri. Jadi pelayanan kita itu adalah pengabdian diri, Bapak Ibu. Kita lakukan dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Saya percaya di BIUC kita bukan menjadi pelayan karena kita mencari keuntungan. Saya percaya bukan. Tapi saya mau sampaikan ini, kita harus punya yang namanya pengabdian diri. Kita harus punya yang namanya sukarela. Suka dan rela, sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang melayani nggak enak. Kadang-kadang melayani merasa ada ketidakcocokan lah satu sama lain. Ada merasa tidak dihargai lah, ada merasa pendapat kita kok nggak pernah didengar dan lain sebagainya. Kata pengabdian diri itu berhubungan dengan servant. Berhubungan dengan orang melayani. Waktu orang melayani, orang yang melayani ini tergantung, mereka harusnya melihat kalau dilayani ya, yang melayani suka apa enggak, dia nggak peduli. Yang penting saya mengabdikan diri saya. Sama seperti guru, sama seperti orang-orang yang mengabdikan dirinya dan lain sebagainya. Yang penting dia sudah melakukan, it's okay. Tidak berpikir nanti gimana, ada terima kasih atau apa enggak. Itu pengabdian diri. Ini yang dibilang waktu menggembalakan domba Allah. Ibadah juga kita akan terasa berbeda. Ibadah kita enggak hanya sebagai ritual saja. Ibadah kita enggak menjadi ibadah yang dibenci Tuhan. Karena kalau saudara baca di kitab Amos, ada ibadah yang dibenci Tuhan. Karena apa? Karena ritual aja. Karena merasa ya kita lakukan ini setiap hari. Kalau saudara baca di Amos 5, di sana ada orang yang suka berkumpul, memberikan persembahan, bakar korban-korban bakaran dan sebagainya, korban sajian, tapi akhirnya Tuhan bicara bahwa aku tidak suka korbanmu, aku tidak suka korban ternak yang tambunmu, aku tidak mau pada. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Kita masih bisa dapat berdoa, ya. Kita berdoa, tapi kadang-kadang motifnya ada yang salah. Motifnya apa? Memuaskan hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 3 bilang seperti itu. Kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Memberi juga bisa salah kalau kita punya motif yang salah. Ingat, memberi itu bukan soal jumlahnya. Memberi bukan soal berapa sering kita memberi. Memberi di Alkitab ada satu yang penting, Bapak Ibu. Dibilang apa? Memberi karena siapa yang kita sembah. Memberi karena motif siapa yang kita sembah. Memberi karena kemuliaan Tuhan. Kalau saudara baca di 2 Korintus 9:6-15, ada firman bilang seperti ini. 2 Korintus 9:6-15. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, ya. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini kita suka. Jadi kita harus nabur banyak. Kalau kita nabur sedikit, kita akan tuai sedikit.
Tapi lupa ada ayat 7. Ayat 7 bilang seperti ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini sering dibacakan kalau ayat mau sebelum persembahan, sebelum durung-durung, sebelum kita kasih perpuluhan, biasanya ayat ini dibacakan. Nah, pemikiran kita di ayat 6, kalau kita tabur sedikit, dapat sedikit. Kalau kita tabur banyak, dapat banyak. Padahal yang penting di ayat 7. Ayat 7 bilang seperti apa? Waktu memberi, itu harus dengan kerelaan hati. Jangan sedih hati karena paksaan. Karena Allah mengasihi bukan apa? Jumlahnya kah? Bukan. Karena apa? Karena kalau kita tabur banyak, Allah lebih suka? Bukan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tapi ayat ini juga sering diputar-putar, berarti kalau saya sukacitanya ngasih 1.000 perak, Pak. Kalau ngasih 1 juta kayaknya nggak sukacita, saya kasih 1.000 deh. Kan Allah suka dengan sukacita kan? Ada motif yang salah lagi di baliknya. Motifnya apa? Pelit. Iya kan? Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, kita mau luruskan hari ini. Nah, caranya bagaimana? Satu cerita lagi saya teringat, persembahan janda miskin. Saya ambil waktu sedikit ya, soalnya ini menarik. Kan sekarang kita kalau di gereja ada persembahan janda miskin kan ada waktu itu Yesus duduk menghadapi peti persembahan kan. Terus dia lihat orang masukin persembahan di bait Allah, ya. Banyak orang kaya kasih persembahan yang besar. Nah, persembahan dulu di sana itu seperti apa ya? Dia seperti bel gitu loh. Jadi di atasnya kecil, di bawahnya besar. Jadi kalau dimasukin koin itu bunyinya tuh makin banyak koinnya, makin besar bunyinya. Jadi, kalau dia masukin 10 atau berapa. Tapi kalau dimasukin 1 ya, kecil. Karena seperti bel. Lalu ada satu janda miskin datang. Dia bawa 2 peser. Dia bawa 2 peser, terus Yesus bilang, panggil murid-muridnya, lihat si janda ini. Waktu dia berikan, dia cuma masuk 2 peser. Mungkin bunyinya sampai nggak kedengeran. Tapi Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti tadi. Lalu Yesus bilang di ayat 44, sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu apa? Seluruh nafkahnya. Yesus melihat di mana? Yesus melihat dari uang yang 2 peser tadi, yang masuk yang bunyinya nggak kedengeran itu cuma ting mungkin. Yesus melihat apa? Di dalam hati dari janda ini yang bukan 2 pesernya. Yesus melihat motifnya apa. Kita suka dengan kata upahmu besar di surga. Lalu kita berpikir kalau kita melakukan segala sesuatu, upah kita besar di surga. Lalu kita akan marah sama Tuhan kalau kita nggak mendapat upah, kalau kita sudah melakukan hal yang baik. Berarti motivasi kita apa? Kita mau dapat upah. Iya kan? Motivasi yang benar dalam kerajaan Allah, kita butuh ketaatan, Bapak Ibu, untuk melakukannya. Walaupun mungkin kita belum melihat upahnya saat ini. Kita sudah berbuat baik, kita sudah melayani, kita nggak dihargai, kita sudah memberi yang kita bisa. Belum ada hasilnya. Itu akan murnikan motif kita. Bahkan saat saya berpikir begini, saat ini yang paling penting apa? Kita berkorban. Bukan hanya memberi, kita berkorban. Berkorban itu level yang ada di atas memberi. Memberi buat kita, kalau memberi kita diberkati, bukan hal itu, tapi berkorban. Kalau berkorban, kita beri hidup kita. Yohanes 15 ayat 13 bilang seperti ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini yang Yesus lakukan. Dia memberikan nyawanya. Dengan ketaatannya sebagai manusia merendahkan dirinya. Taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ia memberikan nyawanya. Ia memberikan hidupnya. Ini yang harus kita lakukan saat-saat ini. Berikan hidup kita. Berikan hidup kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Yang terakhir, mari kita izinkan Tuhan yuk. Pilih hati kita, motif kita dari setiap tindakan kita. Mulai tanya Tuhan, saya selama ini bertindak seperti apa? Waktu saya memberi, waktu saya melayani di gereja, waktu saya melayani keluarga saya, waktu saya bekerja setiap hari, ada motif apa yang salah? Yeremia 17 ayat 9.
Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang mengetahuinya? Lalu ayat 10 bilang seperti ini. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati dan menguji batin. Kita butuh ini. Kita butuh Tuhan yang search our heart. Tuhan yang mau eksamin apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita bisa bilang sama seperti apa yang Raja Daud bilang, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Kita harus coba menjadi menjadi sadar, menjadi insaf gitu loh. Kalau ada yang salah selama ini motivasi, kalau Tuhan belum ungkapkan, biar Tuhan ungkapkan, hei ada yang salah tentang ini, ada yang salah tentang ini. Biar Tuhan yang ungkapkan ini dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini setelah saya pikir-pikirkan, kalau kita mau mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, hati kita harus dibenarkan dulu. Jiwa kita dibenarkan, pikiran kita dibenarkan. Sehingga kita bisa mengasihi sesama dengan kebenaran, dengan motif yang benar. Kalau kita dikasih barang, lalu kita bilang apa kepada orang itu? Ini kita ajarkan juga sama anak-anak kita kan. Kita bilang apa? Terima kasih. Ya kan? Terima kasih. Kita terima dan kita kasih. Kita terima dan kita kasih. Kita sudah terima dan kita kasih. Ada motif di baliknya. Terima kasih, ada motif kasih. Jadi waktu kita terima, ingat, kita juga harus kasih. Waktu kita kasih, motifnya apa? Kasih juga. Kasih Bapa. Bukan mau dilihat orang baik, wow dia suka memberi ya. Jadi orang-orang, wah nanti kalau saya memberi, orang-orang akan berikan lagi kepada saya. Kalau saya kasih hadiah ulang tahun, saya akan dapat hadiah ulang tahun. Kalau kita udah kasih like buat orang itu, wow hebat kamu ya. Tapi kalau waktu orang itu tidak kasih like sama kita, atau kasih jempol sama kita marah. Itu bukan terima kasih. Kasihilah musuhmu, ada juga. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh, motif apa? Saya tutup dengan satu ayat terakhir. Kolose 3. Kolose 3 ayat 23. Saudara bisa baca juga ayat 17, tapi saya mau tutup dengan satu ayatnya aja. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Motif kita harus jelas, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. So, renungkan ini, kasih Bapa, kehendak Bapa dan kemuliaan Allah. Ingat gambar diri kita harus benar untuk mempunyai motif yang benar. Dan yang ketiga, izinkan Tuhan untuk menilik dan mengekspos apa sih yang dalam kehidupan kita saat hari ini. Terima kasih, biar ini jadi berkat buat kita semua, dan biar Roh Kudus yang beracara hari ini untuk ungkapkan firman Tuhan ini buat kita lebih dalam lagi. Tuhan memberkati. Amin.